Said Didu ini adalah contoh konkret seseorang yang ucapan dan tindakannya tidak sinkron alias tidak konsisten. Said Didu dengan gampang suka menuding orang di media sosialnya yang mendukung pemerintah dan tidak sejalan dengan dirinya sebagai penjilat, anjing peku, dan tuduhan-tuduhan keji lainnya. Jauh dari akhlak seorang muslim, terlebih mantan pejabat yang pernah menempati posisi penting di BUMN. Sibuk menyerang personal tanpa pernah berbicara dengan keilmuan. Bangga lagi. Dan ini jelas membuat jijik sebagian orang, terutama para tokoh yang merasa pernah kenal dengan Said Didu. Semprot Said Didu, ngabalin. 30 tahun kau menjilat, sekarang bertingkah seperti orang paling suci, paling bersih, dan paling benar. Sibuk menyerang personal tanpa pernah berbicara dengan keilmuan. Bangga lagi. Dan ini jelas membuat jijik sebagian orang, terutama para tokoh yang merasa pernah kenal dengan Said Didu. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin menyindir balik Ahmad Sekretaris Menteri BUMN Said Didu yang menyebutnya penjilat. Ngabalin umitasnya jadi untuk jangan munafik. Pasalnya segitu pernah menjabat selama 30 tahun di pemerintahan. Ia menyindir bahwa saya dituduh menjilat selama 30 tahun, namun kini bertingkah seperti orang paling suci, paling bersih dan paling benar. Bersama pernyataannya, Ngabalin membagikan cerita soal Said Didu yang menyindir agar ia harus melanjutkan kenikmatan jilatannya. Adapun Said Didu mengatakan hal tersebut sebagai tanggapan terhadap Ngabalin yang menyindir apa perbedaan isi kepala Said Didu dengan isi septic tank. Bersama pernyataannya, Ngabalin membagikan berita soal sindiran Said Didu kepadanya mengenai Ustadz Abdul Somad yang ditolak masuk Singapura. Sebelumnya Ngabalin itu ditolaknya Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura. Bukanlah urusan pemerintah Indonesia. Said Didu dengan gampang suka menuding orang di media sosialnya yang mendukung pemerintah dan tidak sejalan dengan dirinya sebagai penjilat, anjing peku, dan tuduhan-tuduhan keji lainnya. Jauh dari akhlak seorang muslim, terlebih mantan pejabat yang pernah menempati posisi penting di BUMN. Saya dan mungkin sebagian masyarakat di luar sana sangat mendukung langkah LBP menggunakan hak konstitusinya, sama seperti warga negara lainnya atas tuduhan kejam Said Didu terhadapnya tanpa dasar dan akhlak dalam menyampaikan perbedaan pendapat. Bahwa jika suara istana seperti yang disampaikan Ngabalin, maka dapat dibayangkan betapa rusaknya pengelolaan negara saat ini. Merokok di depan Habib Abdul Qadir Gus Tuba, ramai dikecam publik sama cucu Rasulullah, nggak ada adab, heboh, video Gus Tuba dianggap tidak punya adab kepada Habib Abdul Qadir bin Abah Haji Al-Hazar Banyuwangi, viral di media sosial dan mendapat kecaman dari publik. Video tersebut viral setelah diunggah berbagai akun media sosial, salah satunya channel YouTube Dog Maesa. Dalam video itu memperlihatkan saat bersetubuh dengan gaya, "Aku datang menemui Habib Abdul Qadir yang merupakan Habib sepuh khusus Tuba, datang didampingi beberapa pria di sampingnya. Namun, walaupun terlebih dahulu menyampiri, namun justru Habib Abdul Qadir yang menyalami Gus Tuba yang usianya sangat jauh lebih muda, ibarat seorang kakek dan cucunya. Bahkan Habib Abdul Qadir mencium tangan Guru Subang, sedangkan Gus Tuba tidak terlihat menyalami balik Habib Abdul Qadir tersebut. Dan yang lebih mencengangkan dan dibuat geram netizen, Gus Tuba merokok di depan Habib Abdul Qadir. Sontak saja perilaku Gus Tuba terhadap Habib Abdul Qadir tersebut menuai kecaman hebat dari netizen. Mereka beramai-ramai menyebut bertobat, tak punya sopan santun dan adab kepada cucu Rasulullah. Dikutip dari berbagai sumber, Gus Tuba merupakan zuriat Raden Muhammad Utsman. Dari Raden Muhammad Utsman yang merupakan seorang penghulu, lahir Kiai Ahmad Jazuli Utsman, pendiri Ponpes Al-Falah Ploso Kediri. Pernikahan Kiai Jazuli Utsman dengan Nyai, ia lahirkan 5 orang anak, di mana Gus Mik
berada pada urutan ketiga dari pihak ibunya. Kemendagri Singapura mengklaim ada warganya jadi radikal. Akibat ceramah UAS, Ustadz Abdul Somad disebut telah berada di bawah pantauan otoritas Singapura sejak beberapa waktu terakhir. Wah, radikalisasi sejumlah warga Singapura untuk dihukum dan Menteri Singapura Kesan Guhang pada Senin 23 Mei 2022. Said Didu ini adalah contoh konkret seseorang yang ucapan dan tindakannya tidak sinkron alias tidak konsisten. Seorang Said Didu terbukti secara sahih adalah figur atau sosok orang yang sangat tidak konsisten, terjeplak tanpa ada fakta dan data. Yang penting berbeda dengan pemerintah. Ini sesuatu yang tidak sehat dalam iklim demokrasi Indonesia. Jumlah remaja berusia 17 tahun yang mengikuti ceramah UAS meyakini bom bunuh diri sebagai tindakan kemartiran remaja itu kemudian ditahan seusai dengan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri pada Januari 2020. Remaja tersebut mengaku telah menonton ceramah UAS melalui YouTube. Dia mulai percaya mati syahid sebagai pelaku membunuh diri akan mendapat pahala di surga. Kementerian Dalam Negeri Singapura menyebut ceramah UAS sebagai ajaran ekstremis. Itu dinilai tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multiagama. Negeri Singa terduga menuding UAS sebagai sosok pemecah belah. Atas penolakannya, menimpa UAS itu pendukung UAS membanjiri halaman media sosial. Halimah Yacob, Perdana Menteri, Lee Hsien Loong, dan beberapa pejabat lembaga politik lainnya, Abdul Somad, mengungkap salah satu komentar, salah satu lebih Singapura bahkan berisi ancaman serangan, sikap pulang seperti insiden 11 Oktober di New York. Pada pekan lalu, MH mencatat sebelum berangkat ke Singapura, UAS memberikan pernyataan terbuka bahwa pembunuh diri ada rasa dalam konteks konflik Israel dan Palestina. Ia dianggap sebagai operasi syahid. UAS juga disebut telah membuat komentar yang merendahkan agama lain seperti Kristen. Dia menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir Quraisy, secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Semoga mengatakan apabila ada seseorang di Singapura yang mengatakan hal serupa, maka orang itu akan didatangi oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri dan dipenjara. Sibuk menyerang personal tanpa pernah berbicara dengan keilmuan. Bangga lagi. Dan ini jelas membuat jijik sebagian orang, terutama para tokoh yang merasa pernah kenal dengan Said Didu. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin menyindir balik Ahmad Sekretaris Menteri BUMN Said Didu yang menyebutnya penjilat. Ngabalin umitasnya jadi untuk jangan munafik. Pasalnya segitu pernah menjabat selama 30 tahun di pemerintahan. Ia menyindir bahwa saya dituduh menjilat selama 30 tahun, namun kini bertingkah seperti orang paling suci, paling bersih dan paling benar. Bersama pernyataannya, Ngabalin membagikan cerita soal Said Didu yang menyindir agar ia harus melanjutkan kenikmatan jilatannya. Adapun Said Didu mengatakan hal tersebut sebagai tanggapan terhadap Ngabalin yang menyindir apa perbedaan isi kepala Said Didu dengan isi septic tank. Bersama pernyataannya, Ngabalin membagikan berita soal sindiran Said Didu kepadanya mengenai Ustadz Abdul Somad yang ditolak masuk Singapura. Sebelumnya Ngabalin itu ditolaknya Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura. Bukanlah urusan pemerintah Indonesia. Said Didu dengan gampang suka menuding orang di media sosialnya yang mendukung pemerintah dan tidak sejalan dengan dirinya sebagai penjilat, anjing peku, dan tuduhan-tuduhan keji lainnya. Jauh dari akhlak orang muslim, terlebih mantan pejabat yang pernah menempati posisi penting di BUMN. Saya dan mungkin sebagian masyarakat di luar sana sangat mendukung langkah LBP menggunakan hak konstitusinya, sama seperti warga negara lainnya, atas tuduhan kejam Said Didu terhadapnya tanpa dasar dan akhlak dalam menyampaikan perbedaan pendapat.
bahwa jika suara istana seperti yang disampaikan Ngabalin, maka dapat dibayangkan betapa rusaknya pengelolaan negara saat ini. Merokok di depan Habib Abdul Qadir Gus Tuba, ramai dikecam publik sama cucu Rasulullah, nggak ada adab, heboh, video Gus Tuba dianggap tidak punya adab kepada Habib Abdul Qadir bin Abah Haji Al-Hazar Banyuwangi.